Halo pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan informasi seputar peristiwa dan isu global yang terjadi dari berbagai belahan penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah sorotan dunia untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari ibu kota Venezuela, Caracas, yang diguncang sejumlah ledakan kuat pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menyebut ledakan tersebut sebagai agresi militer serius yang dilakukan Amerika Serikat. Setidaknya 7 ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di kota Caracas sejak Sabtu 3 Januari 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Rekaman video menunjukkan asap membumbung dari pangkalan udara La Carlota atau Generalissimo Francisco de Miranda di wilayah Caracas Timur. Serangan juga dilaporkan mengenai kompleks militer Portiona serta area di sekitar pelabuhan La Guaira. Pasca ledakan, sejumlah wilayah di Caracas Selatan mengalami pemadaman listrik, aktivitas warga terganggu dan situasi keamanan ditingkatkan oleh otoritas setempat. Pemerintah Venezuela dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa menolak dan mengecam serangan tersebut. Caracas menyebut aksi Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan dan juga agresi militer yang sangat serius. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Amerika Serikat bertajuk Operation Southern Spears. Sebelumnya, operasi tersebut terbatas pada intersepsi kapal tanker minyak dan aksi terhadap kapal yang juga diduga terkait perdagangan narkotika. Washington menuduh pemerintah Venezuela beroperasi sebagai negara narkotika. Sementara itu, Pentagon menempatkan bahwa kekuatan militer besar di kawasan Laut Karibia, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford dan ribuan personil militer. Sehari sebelum serangan, Presiden Maduro menyatakan keterbukaan untuk melakukan dialog dengan Amerika Serikat. Namun pemerintah Venezuela menuduh tujuan aksi militer ini adalah untuk menguasai sumber daya mineral dan minyak negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kolombia menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte de Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro.
Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai dapat menguji kemampuannya menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang. Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan. Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berjalan dalam keheningan untuk mengenang para korban kebakaran bar pada malam tahun baru di Resort Alpine Crans-Montana, Swiss. Tragedi ini menewaskan 40 orang. Para pelayat yang hadir tampak berwajah sendu, sebagian dengan mata sembab keluar dari kapel dalam diam, diiringi alunan musik organ setelah misa selama 1 jam di kapel Saint Christophe, Crans-Montana. Sejumlah pelayat saling berpelukan sebelum melanjutkan perjalanan, mendaki bukit menuju bar Le Constellation. Lokasi terjadinya kebakaran mematikan tersebut, ratusan orang berjalan dalam arus panjang berkeluk. Di bawah sinar matahari terang, melintasi toko-toko yang tertutup. Di atas pegunungan yang menghadap kota, mesin salju menyemburkan butiran putih ke udara. Di depan bar Le Constellation, yang masih sebagian besar tertutup layar putih, kerumunan berdiri dalam keheningan hampir total. Sejumlah orang terlihat menangis. Keheningan itu kemudian pecah saat massa memberikan tepuk tangan panjang untuk tim penyelamat dan polisi yang cepat datang ke lokasi tragedi di tengah udara dingin dengan tangan terbalut sarung dan miten. Karangan bunga, boneka, dan berbagai bentuk penghormatan lainnya ditaruh di monumen darurat. Sebagian petugas pemadam kebakaran juga tampak menyeka air mata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran yang terjadi di sebuah bar saat perayaan malam tahun baru di kawasan Resort Alpine Swiss. Insiden ini menyebabkan 40 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Api cepat menyebar ketika lokasi dalam kondisi padat pengunjung. Otoritas setempat melakukan evakuasi dan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi kurang dari 2 jam setelah pergantian tahun di bar Le Constellation yang juga terletak di kawasan Resort Crans-Montana. Tempat yang dikenal sebagai destinasi ski dan juga golf internasional, polisi menyebut jumlah korban tewas masih dalam proses pendataan. Sementara sebagian besar korban luka dilaporkan dalam kondisi serius. Kepala Polisi Kanton Valais, Frederick Gilsler, menyatakan bahwa proses identifikasi korban sedang berlangsung dan pihak berwenang berupaya menghubungi keluarga para korban. Pemerintah Swiss menetapkan 5 hari masa berkabung nasional. Atas tragedi ini, sejumlah korban merupakan warga negara Italia. 13 orang terluka dan juga 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Menteri Luar Negeri Italia dijadwalkan mengunjungi lokasi kejadian, menyusul besarnya jumlah warga Italia yang menjadi korban. Jaksa Agung Kanton Valais, Beatrice Villaud, menyatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan hingga saat ini tidak ada indikasi serangan, serta belum ada tersangka. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab dan rangkaian kejadian tragis tersebut. Sejumlah saksi menggambarkan suasana kacau saat api menyebar cepat, pengunjung berdesakan mencari jalan keluar melalui tangga sempit.
dan memecahkan jendela untuk menyelamatkan diri. Rumah sakit setempat mengalami kelebihan kapasitas. Akibat banyaknya korban luka, sebagian korban dievakuasi ke rumah sakit di luar negeri untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arab Saudi lancarkan serangan udara ke kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Serangan ini terjadi setelah pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab tiba untuk pasukan separatis di negara yang dilanda perang tersebut. Riyadh memperingatkan bahwa tindakan UAE dipandang sebagai langkah yang sangat berbahaya. Serangan udara tersebut menyusul meningkatnya ketegangan terkait pergerakan pasukan separatis yang didukung Uni Emirat Arab. Kelompok ini dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council. Dewan Transisi Selatan bersama sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran pasukan Uni Emirat Arab di Yaman. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut agar pasukan UAE menarik diri dari Yaman dalam waktu 24 jam. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab menyerukan sikap menahan diri dan kebijaksanaan. Abu Dhabi juga membantah tuduhan Riyadh terkait pengiriman senjata. Tak lama setelah itu, Uni Emirat Arab menyatakan akan menarik sisa pasukannya dari Yaman. Meski demikian, belum jelas apakah kelompok separatis yang didukung UAE akan melepaskan wilayah yang baru saja mereka kuasai. Konfrontasi ini dinilai berpotensi membuka front baru dalam perang Yaman yang telah berlangsung selama 1 dekade. Kondisi tersebut dapat memicu konflik antar kelompok yang sebelumnya berada di kubu yang sama melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Ketegangan ini juga semakin menegangkan hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara tetangga di semenanjung Arab itu dalam beberapa tahun terakhir semakin bersaing dalam isu ekonomi dan politik regional, khususnya di kawasan Laut Merah. Serangan udara dan ultimatum yang dilontarkan disebut sebagai konfrontasi paling serius antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Seorang pakar Yaman menyatakan kedua pihak diperkirakan akan melakukan eskalasi terukur. Ia menilai kelompok separatis yang didukung UAE kemungkinan akan memperkuat kontrol atas wilayah yang saat ini dikuasai. Pakar tersebut juga menyebut aliran senjata dari UAE ke Dewan Transisi Selatan diperkirakan akan terhambat pasca serangan pelabuhan. Terlebih karena Arab Saudi menguasai ruang udara Yaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York. Pelantikan dilakukan tengah malam di sebuah stasiun kereta bawah tanah bersejarah di Manhattan. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, mengucap sumpah jabatan dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, menjadikannya wali kota muslim pertama di kota terbesar Amerika Serikat. Dalam pidato singkatnya, Mamdani menyebut momen ini sebagai kehormatan dan privilege terbesar dalam hidupnya. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Jaksa Agung Negara bagian New York, Letitia James, dan digelar di Stasiun City Hall Lama, salah satu stasiun subway tertua, yang dikenal dengan langit-langit berlengkung ikonik. Dalam pidato pertamanya sebagai wali kota, Mamdani menyebut stasiun tersebut sebagai simbol pentingnya transportasi publik bagi kehidupan, kesehatan, dan warisan kota New York. Pada kesempatan itu, Mamdani juga mengumumkan penunjukan Mike Flynn sebagai komisioner Departemen Transportasi yang baru. Mamdani akan kembali dilantik dalam upacara terbuka yang lebih besar di Balai Kota New York. Pada siang hari, pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders, tokoh yang disebut sebagai salah satu panutan politik Mamdani. Setelah itu, pemerintahan baru berencana menggelar pesta rakyat di sepanjang Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang lahir di Afrika dan wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir. Program unggulannya meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembekuan sewa untuk jutaan warga, serta uji coba toko kelontong milik pemerintah kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami, Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Meski Presiden Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dalam negeri di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan Indonesia akan dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 pada 8 Januari 2026. Penetapan Indonesia dinilai sudah sesuai dengan peraturan regional. Terlebih pada 2026 ini, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun. Negara-negara anggota Asia Pacific Group resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Selasa 23 Desember 2025. Indonesia sendiri merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026. Sebelumnya, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun 2026. Hal tersebut membuat penetapan Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan regional. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan melalui pertemuan Dewan HAM yang berlangsung pada 8 Januari 2026. Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran sekarang ini Eropa, ya Eropa Timur kalau nggak salah ya. Sekarang ini adalah Eropa terus, dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, Asia dan Pasifik. Ya. Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantian yang presiden yang lama ke presiden yang baru, dan sudah selesai pemilihannya. Kerja keras kami kemarin itu yang penting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sedangkan bentrokan senjata terjadi di kota Aleppo, Suriah. Pasukan pemerintah transisi Suriah terlibat konfrontasi dengan kelompok Kurdi Syarian Democratic Force atau SDF. Insiden ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Inilah rekaman video yang menunjukkan tembakan senjata mesin menerangi jalanan kota Aleppo yang terlihat kosong. Suara tembakan bertubi-tubi dan ledakan terdengar di sejumlah titik. Pasukan pemerintah transisi Suriah dilaporkan terlibat bentrokan dengan pasukan Kurdi SDF yang didukung Amerika Serikat. Setidaknya 2 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Dalam pernyataannya, SDF menuduh faksi yang berafiliasi dengan pemerintah transisi melancarkan serangan menggunakan senjata menengah dan berat ke kawasan Sheikh Maksud dan Asrafi. Serangan tersebut terjadi setelah adanya penyerangan terhadap pos pemeriksaan pasukan keamanan internal di Aleppo. SDF menyebut warga dan aparat keamanan melakukan langkah pencegahan untuk melindungi diri. Mereka juga menyatakan 5 warga sipil termasuk seorang anak tewas dalam bentrokan tersebut.
Sementara itu, media resmi pemerintah Suriah Sana melaporkan pasukan SDF melakukan serangan mendadak ke posisi pasukan keamanan internal dan tentara Arab Suriah di sekitar kawasan Ashrafif. Serangan itu disebut menyebabkan korban di kalangan aparat keamanan dan militer. Akibat situasi keamanan yang memburuk, sejumlah jalan utama ditutup, termasuk Jalan Gaziantep, Aleppo, dan Jalan Lairomun menuju kawasan industri. Pengerahan pasukan keamanan dan mobilisasi besar-besaran dilaporkan terjadi di kota tersebut. Bentrokan ini terjadi di tengah mendekatnya batas waktu integrasi pasukan SDF ke dalam struktur negara Suriah. Kedua pihak saling menyalahkan atas terlambatnya implementasi kesepakatan yang dicapai pada bulan Maret lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah negara menyatakan penolakan atas keputusan Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Pengakuan ini menjadi yang pertama dalam lebih dari 30 tahun. Lebih dari 20 negara bersama Organisasi Kerjasama Islam dalam pernyataan bersama menolak langkah Israel. Mereka menilai pengakuan tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah. Pernyataan itu juga menegaskan penolakan atas upaya mengaitkan pengakuan Somaliland dengan rencana pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991 saat Somalia terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan. Meski memiliki pemerintah dan mata uang sendiri, Somaliland juga selama ini tidak pernah diakui sebagai negara merdeka oleh komunitas internasional. Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri menegaskan tetap mengakui keutuhan wilayah Somalia, termasuk wilayah Somaliland. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan tersebut ditandatangani dalam semangat kesepakatan Abraham Accords. Kesepakatan yang bertujuan memperluas hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab dan juga Muslim. Namun pemerintah federal Somalia menyebut langkah Israel sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan menegaskan Somaliland tetap bagian sah dari wilayah kedaulatan Somalia. Penolakan juga datang dari Uni Afrika dan Badan Regional Afrika Timur IGAD yang menyatakan pengakuan sepihak bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan drone Rusia menghantam kota Odessa di selatan Ukraina. Akibat serangan, 6 orang terluka. 3 diantaranya merupakan anak-anak, termasuk seorang balita. Otoritas setempat menyebut serangan drone merusak 4 gedung apartemen dan sejumlah fasilitas listrik di kota Odessa. Kepala Administrasi Militer Regional Odessa, Oleg Kiper, mengonfirmasi dampak kerusakan tersebut. Perusahaan listrik DTEK menyatakan 2 fasilitas energi mengalami kerusakan berat sepanjang bulan Desember. 10 gardu listrik di wilayah ini dilaporkan rusak akibat serangan. Rusia disebut meningkatkan serangan ke kawasan perkotaan menjelang hampir 4 tahun invasi ke Ukraina. Serangan juga difokuskan pada infrastruktur energi untuk memutus pasokan panas dan air di tengah musim dingin ekstrim. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, sepanjang Januari hingga November, lebih dari 2.300 warga sipil Ukraina tewas dan lebih dari 11.000 lainnya terluka. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, upaya diplomasi untuk menghentikan perang terus berlanjut. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut telah melakukan pembicaraan produktif bersama para penasihat keamanan nasional Eropa dan Ukraina. Pembahasan berfokus pada jaminan keamanan dan mekanisme untuk mencegah konflik terulang kembali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan, kesepakatan damai disebut semakin dekat. Meski demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato tahun barunya menyatakan keyakinan penuh bahwa Rusia akan meraih kemenangan. Putin memuji pasukan Rusia di Ukraina dan menyebut mereka sebagai pahlawan yang berjuang untuk tanah air, kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 86 drone Ukraina berhasil ditembak jatuh semalam di sejumlah wilayah Rusia, Laut Hitam dan Semenanjung Crimea. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Israel merobohkan sebuah gedung hunian di Yerusalem Timur. Pembongkaran terjadi di kawasan Wadi Quadum, Ras Al-Amud, kota Silwan. Pihak Palestina menilai langkah tersebut sebagai upaya pengusiran paksa warga asli Yerusalem. Inilah rekaman yang menunjukkan alat berat menghancurkan sebuah gedung bertingkat di kawasan Wadi Quadum, Ras Al-Amud, Silwan. Aparat kepolisian Israel terlihat berjaga di lokasi saat proses pembongkaran berlangsung. Gedung tersebut terdiri atas 13 unit apartemen, sekitar 100 warga dilaporkan tinggal di dalamnya. Pembongkaran dilakukan dengan alasan bangunan tidak memiliki izin resmi. Selain gedung hunian, sebuah fasilitas komersial di kawasan Bab Al-Amud, Yerusalem juga dilaporkan diratakan oleh otoritas Israel.
Dalam pernyataannya, pemerintah daerah Yerusalem menyebut aksi pembongkaran ini sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka menilai langkah tersebut merupakan kebijakan sistematis untuk mengusir paksa warga Palestina dan mengosongkan Yerusalem dari penduduk aslinya. Kelompok Hamas turut mengecam aksi ini. Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyebut pembongkaran gedung hunian tersebut sebagai salah satu operasi pembongkaran dan pengusiran massal terbesar yang menargetkan keberadaan Palestina di kota itu. Hingga berita ini diturunkan, otoritas Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun selama ini pihak Israel menyatakan pembongkaran dilakukan semata-mata terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemilih di Republik Afrika Tengah telah memberikan suara dalam pemilihan presiden dan legislatif nasional. Presiden petahana Faustin Archange Touadera disebut sebagai favorit kuat untuk meraih masa jabatan ketiga setelah upaya stabilisasi negara dilakukan dengan dukungan pasukan bayaran Rusia. Touadera merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di Afrika. Analis menilai kemenangan masa ketiga akan semakin mengukuhkan kepentingan keamanan dan ekonomi Moskow di negara tersebut, di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap peran tentara bayaran Rusia di Afrika. Republik Afrika Tengah termasuk negara pertama di benua Afrika yang menerima kehadiran pasukan yang didukung Rusia. Moskow mengklaim kehadirannya untuk melindungi pemerintah dan memerangi kelompok bersenjata. Namun ketegangan meningkat tahun ini terkait tuntutan Rusia untuk menggantikan kelompok tentara bayaran Wagner dengan unit militer baru bernama Afrika Korps. Sekitar 2,4 juta pemilih terdaftar dalam pemilu nasional ini. Pemilihan kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah negara tersebut karena menggabungkan pemilu presiden, legislatif, regional, dan munisipal secara serentak. Proses pemungutan suara berlangsung relatif lancar, meski sempat terjadi keterlambatan di sejumlah TPS. Pemungutan suara ditutup sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hingga kini penyelenggara pemilu belum menyampaikan data partisipasi pemilih. Hasil sementara diperkirakan akan diumumkan dalam waktu 1 pekan. Putaran kedua akan digelar jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara. Touadera menghadapi 6 penantang, termasuk tokoh oposisi terkemuka, Anicet George Dologuele dan Henry Marie Dondra, keduanya mantan Perdana Menteri. Namun pemilu ini digelar tanpa partisipasi koalisi oposisi utama yang memboikot pemilihan, dengan alasan lingkungan politik tidak setara. Dengan dukungan Rusia, Touadera menjadikan keamanan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi sebagai isu utama kampanyenya. Negara berpopulasi sekitar 5,5 juta jiwa ini telah lama dilanda konflik bersenjata. Republik Afrika Tengah telah mengalami kekerasan berkepanjangan sejak tahun 2013. Perjanjian damai tahun 2019 hanya meredakan konflik sebagian, dengan sejumlah kelompok bersenjata kembali angkat senjata. Keamanan menjadi faktor terpenting bagi para pemilih. Pasukan penjaga perdamaian PBB MINUSCA yang telah berada di negara itu sejak 2014 turut membantu pengamanan dan logistik pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kecil Angkatan Laut Meksiko jatuh di lepas pantai Texas saat menjalankan misi kemanusiaan. Insiden ini menyebabkan 6 orang tewas dan meninggalkan 1 keluarga dalam kesedihan mendalam. Pemerintah Meksiko menyatakan pengendali lalu lintas udara kehilangan komunikasi selama sekitar 10 menit dengan pesawat Angkatan Laut tersebut. Insiden terjadi pada saat pesawat mendekati Bandara Internasional Soles di Galveston. Pesawat jenis Big King R3501 sedang bekerja sama dengan organisasi nirlaba. Misi tersebut bertujuan membawa anak-anak Meksiko dengan luka bakar parah untuk mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan 5 jenazah di lokasi kejadian. 2 orang lain berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. 1 orang anggota Angkatan Laut, Letnan Luis Enrique Castillo, sempat dinyatakan hilang. Pencarian berlangsung sepanjang hari sebelum jenazahnya ditemukan pada Selasa malam. Keluarga Castillo di desa terpencil di Meksiko Selatan mengaku hanya bisa menunggu kabar. Mereka tidak dapat segera datang ke Amerika Serikat karena keterbatasan dokumen perjalanan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut kejadian ini sebagai tragedi besar. Ia mengonfirmasi sejumlah korban merupakan personel Angkatan Laut. Penyelidik di Amerika Serikat kini menelusuri penyebab kecelakaan. Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat menyatakan proses evakuasi bangkai pesawat bisa memakan waktu lebih dari 1 pekan. Pakar penerbangan menyebut saat mendekati landasan, pesawat terdeteksi terbang terlalu rendah. Kondisi cuaca buruk dan sistem navigasi landasan yang sedang tidak berfungsi diduga memperberat proses pendekatan. Kabut tebal di wilayah tersebut dilaporkan membatasi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Dalam kondisi seperti itu, pilot seharusnya membatalkan pendaratan jika landasan tidak terlihat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam
dalam penyelidikan. Otoritas menyatakan semua kemungkinan masih ditelusuri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat menyebut pembicaraan dengan Ukraina dan perwakilan Eropa terkait upaya mengakhiri perang dengan Rusia berjalan konstruktif. Pembicaraan digelar di Florida dan disebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff menyatakan, dialog dengan Ukraina dan negara-negara Eropa berlangsung produktif. Pembicaraan bertujuan menyamakan strategi bersama antara Washington, Kiev, dan mitra Eropa. Witkoff menegaskan prioritas bersama adalah menghentikan korban jiwa, menjamin keamanan, serta menciptakan kondisi bagi pemulihan dan stabilitas Ukraina. Ia menyebut perdamaian harus menjadi dasar bagi masa depan yang stabil dan bermartabat. Upaya diplomatik ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Namun proses tersebut dihadapkan pada tuntutan yang bertentangan antara Moskow dan Kiev. Di saat bersamaan negosiasi dengan Rusia juga terus berjalan. Utusan Kremlin menyebut pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat berlangsung konstruktif dan akan dilanjutkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, upaya diplomatik berkembang cepat. Ia menyebut tim Ukraina di Florida terus bekerja intensif dengan pihak Amerika. Sementara itu, Kremlin membantah adanya rencana pembicaraan 3 pihak antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Moskow menyatakan inisiatif tersebut belum pernah dibahas secara serius. Di dalam negeri Ukraina, Ombudsman Hak Asasi Manusia menuduh pasukan Rusia memindahkan puluhan warga sipil dari wilayah perbatasan ke teritori Rusia. Pihak Ukraina menuntut pemulangan segera para warga tersebut. Dari Eropa, pemerintah Prancis menyambut baik kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog dengan Presiden Emmanuel Macron. Paris menyebut komunikasi dapat dilakukan jika prospek gencatan senjata semakin jelas. Pemimpin Uni Eropa sebelumnya menyepakati bantuan sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina dalam 2 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan militer dan ekonomi di tengah konflik berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan kereta api terjadi di Meksiko Selatan setelah kereta interoceanic anjlok saat melintasi tikungan di dekat kota Nizanda. Insiden ini menewaskan setidaknya 13 orang dan melukai puluhan penumpang. Lalu lintas kereta di jalur strategis penghubung Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko pun terhenti. Kereta interoceanic yang menghubungkan negara bagian Oaxaca dan Veracruz keluar dari rel pada Minggu pagi. Terdapat 241 penumpang dan 9 awak di dalam kereta. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengkonfirmasi jumlah korban melalui media sosial. Selain 13 orang meninggal dunia, 98 lainnya dilaporkan terluka dengan 5 orang dalam kondisi serius. Presiden Sheinbaum menginstruksikan Sekretaris Angkatan Laut dan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk segera menuju lokasi. Mereka diminta memberikan bantuan langsung kepada korban dan keluarga yang terdampak. Gubernur Oaxaca Salomon Jara menyatakan berbagai lembaga pemerintah telah diterjunkan ke lokasi untuk proses evakuasi dan penanganan medis. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Kereta interoceanic merupakan proyek nasional yang diresmikan pada tahun 2023. Jalur ini dirancang sebagai koridor perdagangan strategis yang menghubungkan pelabuhan Salina Cruz di Pasifik dengan Coatzacoalcos di Teluk Meksiko. Pemerintah Meksiko menyatakan operasi kereta akan ditangguhkan sementara sampai proses evakuasi dan investigasi selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di California Selatan menemukan 3 pendaki gunung tewas saat melakukan operasi evakuasi. Di tengah terjangan angin kencang, insiden terjadi di kawasan pegunungan Mount Baldy, tak jauh dari Los Angeles. Otoritas setempat menyatakan laporan awal diterima Senin pagi setelah seorang pendaki berusia 19 tahun dilaporkan terjatuh sejauh 500 kaki di area pegunungan terpencil. Pelapor merupakan rekan korban yang mencari sinyal telepon dan memberikan koordinat GPS kepada petugas penyelamat. Tim helikopter penyelamat sempat menemukan 3 orang di lokasi namun gagal mendarat akibat angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Upaya pendaratan kedua juga tidak berhasil hingga seorang medis diturunkan dengan tali dari helikopter dan menemukan ketiga pendaki telah meninggal dunia. Otoritas menyatakan ketiga jenazah ditemukan di jalur Devil's Backbone Trail pada Senin malam sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Hingga Selasa identitas korban belum diungkap dan penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Wilayah California Selatan saat itu sedang dilanda angin santai yang sangat kuat dengan hembusan terisolasi mencapai 70 mil per jam. Insiden ini terjadi di kawasan Wilderness dekat lokasi meninggalnya aktor Hollywood Julian Sands 3 tahun lalu setelah dilaporkan hilang saat mendaki sendirian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi selanjutnya kami lanjutkan. EA7 Emporio Armani Milano mengamankan kemenangan dramatis atas APU Udine 85-84 dalam laga Serie A Basket 5 Januari 2026. Trip LA penuh Brox pada detik terakhir menentukan hasil di Allianz Club. Pertandingan dirajai kegembiraan di Allianz Cloud Milan karena EA7 Emporio Armani Milano berhasil menang tipis atas APU Old West Udine dengan skor akhir 85-84 dalam lanjutan Serie A Basket 2025-2026. Suasana laga berlangsung sangat ketat dari menit awal hingga akhir, dengan Udine membuka laga dengan keunggulan dan memimpin skor di banyak momen pertandingan. Milano sempat tertinggal di beberapa fase, namun berhasil memangkas defisit dan terus menulis perlawanan sampai detik akhir laga. Pada saat-saat krusial, Armoni Brooks menangkap bola dari remesan terakhir, lalu melakukan tripla penuh, yang menentukan kemenangan 85-84 bagi Milano. Aksi gemilang itu membuat tim tuan rumah meraih kemenangan kelima beruntun di kampanye Liga Italia musim ini. Dalam performa penting lainnya, Seven Seals memberikan kontribusi besar dengan 19 poin, sementara Andrea Calzavara menjadi pencetak poin terbanyak bagi Udine dengan 17 poin. Udine menunjukkan pertandingan yang kompetitif dan tidak menyerah, namun akhirnya harus menerima kekalahan tipis di markas Milano. Kemenangan ini memantapkan posisi Milano di klasemen Serie A dan menyunting moral tim menjelang laga-laga berikutnya dalam musim reguler. Sementara Udine meski kekalahan terus menunjukkan performa menarik di kompetisi basket Italia tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Detroit Pistons mengamankan kemenangan tipis atas Cleveland Cavaliers 114-110 di NBA regular season 5 Januari 2026. Laga di Rocket Mortgage Fieldhouse Cleveland berlangsung panas dengan Pistons yang mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Merrill for three. 3 seconds left. Jazz are out of timeouts. Pistons do have one more. Pertandingan antara Cleveland Cavaliers dan Detroit Pistons pada 5 Januari 2026 menjadi laga sengit di NBA regular season. Bertempat di Rocket Mortgage Fieldhouse Cleveland, Pistons berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 114-110. Kate Cunningham tampil gemilang bagi Pistons dengan 27 poin, disusul Dennis Jenkins yang menambah 25 poin. Sementara itu, Donovan Mitchell menjadi andalan Cavaliers dengan mencetak 30 poin. Namun upaya tim tuan rumah tetap belum cukup untuk membalikan keadaan. Laga ini berjalan ketat sejak awal, dengan kedua tim saling kejar mengejar poin. Pistons mampu memanfaatkan momen kritis di kuarter terakhir untuk menjaga keunggulan mereka, sehingga Cavaliers gagal mengejar dan harus puas dengan kekalahan tipis. Kemenangan ini menegaskan posisi Pistons di klasemen sementara, sekaligus menjadi catatan positif bagi tim asuhan pelatih Monty Williams. Cavaliers akan mencoba bangkit di laga berikutnya saat menghadapi lawan berat, sementara Pistons melanjutkan momentum kemenangan mereka di sisa musim reguler. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana kecelakaan kereta api terjadi di Peru di jalur wisata menuju situs bersejarah Machu Picchu. Tabrakan dua kereta menewaskan 1 orang dan melukai 30 penumpang. Otoritas setempat menyatakan 2 kereta wisata yang mengangkut turis bertabrakan di kawasan Corihuayra, China, tak jauh dari Machu Picchu. Korban tewas merupakan seorang pekerja kereta api. Hal ini disampaikan oleh kepolisian Suzhou. Akibat insiden tersebut, sekitar 30 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Perusahaan operator kereta menyebut kereta yang datang dari Machu Picchu bertabrakan dengan kereta
yang sedang menuju ke arah situs tersebut. Pasca tabrakan, layanan kereta api di jalur yang menghubungkan Machu Picchu dan kota Cusco diputuskan untuk dihentikan sementara. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dan belum ada keterangan resmi tambahan. Rekaman video media lokal menunjukkan gerbong kereta dengan kaca pecah dan bagian badan penyok terhenti di rel di antara hutan lebat dan tebing batu besar. Machu Picchu merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Peru dengan 1,5 juta pengunjung. Setiap tahun, sebagian besar wisatawan menjangkau lokasi tersebut melalui kereta api. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah kunjungan ke Machu Picchu meningkat tajam, meski sektor pariwisata sempat terganggu oleh gejolak politik dan aksi protes yang menghentikan akses kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi protes akibat krisis ekonomi di Iran terus meluas ke berbagai daerah. Tidak hanya di ibu kota Teheran, namun juga ke provinsi-provinsi perdesaan. 7 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Demonstrasi yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan melemahnya nilai mata uang Iran kini menyebar dari ibu kota Teheran ke provinsi-provinsi pedesaan termasuk wilayah yang didominasi kelompok etnis luar otoritas menyebut 2 orang tewas pada Rabu dan 5 lainnya pada Kamis. Di 4 kota berbeda, korban termasuk demonstran serta anggota pasukan keamanan menandai korban jiwa pertama sejak gelombang protes terbaru ini. Media semi-resmi Far News melaporkan 3 orang tewas meski media pemerintah tidak sepenuhnya mengakui. Skala kekerasan yang terjadi pemberitaan protes di Iran disebut masih terbatas. Menyusul penangkapan jurnalis pada gelombang protes sebelumnya di kota Lordegan, rekaman video di media sosial menunjukkan massa berkumpul. Dengan suara tembakan terdengar di latar belakang sementara kelompok HAM menyebut korban tewas merupakan demonstran. Protes juga terjadi di Fulanshar, Provinsi Isfahan, di mana seorang pria dilaporkan tewas. Aktivis menuduh aparat melepaskan tembakan ke arah massa. Sementara itu seorang anggota pasukan Basiji dilaporkan tewas dalam aksi protes di kota Kaudas. Pejabat setempat menyebut protes dipicu tekanan ekonomi, inflasi dan juga fluktuasi nilai tukar. Sejumlah orang dilaporkan ditangkap dan kondisi kota diklaim telah kondusif. Protes ini menjadi yang terbesar di Iran sejak gelombang demonstrasi tahun 2022. Meski belum menyebar secara nasional dan intensitasnya dinilai masih di bawah protes besar sebelumnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah bom siklon menghantam wilayah utara Amerika Serikat memicu badai salju parah di kawasan Midwest sebelum diperkirakan bergerak ke pantai timur. Sistem badai yang menguat menerjang dataran tinggi dan kawasan danau besar. Badai membawa angin kencang, salju tebal, serta hujan es dan hujan beku yang membuat kondisi perjalanan sangat berbahaya. Para ahli cuaca menyebut tekanan udara turun dengan cepat sehingga memenuhi kriteria sebagai bom siklon. Front dingin yang tajam menyebabkan suhu di bagian wilayah tengah Amerika Serikat turun hingga 50 derajat Fahrenheit dibandingkan hari sebelumnya. Angin kencang dan salju tebal memicu kondisi blizzard dengan wind chill berbahaya sehingga minus 30 derajat Fahrenheit di Dakota Utara dan Minnesota. Dinas Cuaca Nasional telah memperingatkan potensi whiteout condition yang dapat membuat perjalanan mustahil di sejumlah wilayah. Ribuan penerbangan mengalami penundaan dan ratusan penerbangan dibatalkan. Di Michigan bagian utara, salju menumpuk hingga 2 kaki. Dan diperkirakan salju tambahan masih akan turun meski dengan intensitas lebih rendah. Angin kencang di Danau Superior memicu gelombang setinggi 6 meter. Memaksa sebagian besar kapal kargo mencari perlindungan di pelabuhan. Sementara itu di Danau Erie, angin kuat mendorong air ke arah timur, menyebabkan banjir di sekitar New York dan air surut di sisi Michigan. Warga setempat melaporkan dasar danau yang biasanya terendam, kini terlihat jelas bahkan sia-sia dermaga tua dan kendaraan badai ini diperkirakan akan terus menguat saat bertemu udara dingin dari Kanada dan udara hangat dari selatan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada 2 helikopter yang bertabrakan di udara di bagian New Jersey. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang lain mengalami luka kritis. Kecelakaan terjadi pada Minggu pagi di sekitar Bandara Municipal Hamilton. Kepala Kepolisian Hamilton, Kevin Friel, menyatakan petugas darurat menerima laporan kecelakaan penerbangan sekitar pukul 11.25 waktu setempat. Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan salah satu helikopter berputar cepat sebelum jatuh ke tanah. Api sempat melalap salah satu helikopter dan berhasil dipadamkan oleh petugas kepolisian dan pemadam kebakaran. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat menyebut kecelakaan ini sebagai tabrakan di udara.
Insiden melibatkan dua helikopter jenis Aerostrom F-28A dan Aerostrom 280C. Masing-masing helikopter hanya ditumpangi oleh seorang pilot. Satu pilot dinyatakan tewas di lokasi, sedangkan pilot lainnya dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi mengancam jiwa, pemilik kafe di sekitar lokasi mengatakan kedua pilot merupakan pelanggan tetap dan sering sarapan bersama sebelum terbang. Warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut mendengar suara keras. Sebelum kedua helikopter kehilangan kendali dan jatuh, Badan Keselamatan Transportasi Nasional bersama FAA akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Penyelidik akan meneliti komunikasi antar pilot, serta kemungkinan kegagalan prosedur melihat dan menghindari di udara. Meski saat kejadian cuaca berawan, angin dilaporkan ringan dan jarak pandang dalam kondisi baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun badai musim dingin menerjang California Selatan saat liburan Natal. Hujan deras dan angin kencang memicu banjir bandang serta longsor di sejumlah wilayah. Otoritas setempat mengeluarkan perintah evakuasi dan peringatan darurat. Badai mulai menyapu wilayah California pada Rabu 24 Desember 2025. Para ahli cuaca memperingatkan potensi Natal terbasah dalam beberapa tahun terakhir. Daerah-daerah yang pernah terbakar awal tahun ini menjadi zona paling rentan. Petugas pemadam kebakaran San Bernardino menyelamatkan sejumlah orang yang terjebak di dalam mobil akibat lumpur dan puing yang mengalir deras menuju kota wisata pegunungan Redwood. Jalanan tertutup batu dan tanah longsor. Di Redwood, petugas melakukan penyisiran dari rumah ke rumah dan memberlakukan perintah bertahan di tempat. Video yang dirilis otoritas menunjukkan air deras dan lumpur mengalir ke pemukiman warga. Seorang warga bernama Dylan Brown terjebak bersama keluarganya di sebuah kabin sewaan. Akses keluar tertutup longsor. Bantuan justru datang dari para tetangga yang mengirim makanan dan perlengkapan bayi. Pejabat setempat menyatakan, hilangnya vegetasi akibat kebakaran hutan sebelumnya memperparah longsor. Hujan deras dengan cepat menarik puing dari pegunungan. Peringatan banjir juga diberlakukan di wilayah pesisir termasuk Malibu, serta sejumlah daerah di lembah Sacramento dan Teluk San Francisco. Otoritas mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi arahan evakuasi. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun proses penyelamatan dan pemantauan cuaca masih terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Zohran Mamdani resmi menjabat sebagai wali kota New York. Setelah dilantik dalam serangkaian upacara di Balai Kota New York dalam pidato perdananya, Mamdi berjanji akan memerintah secara luas dan berani dengan menggunakan kekuatan pemerintah kota untuk meningkatkan kehidupan kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, dilantik sebagai wali kota New York kurang dari 2 jam setelah tengah malam di sebuah stasiun subway tua di bawah Balai Kota. Dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, Mamdani mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama, kota terbesar di Amerika Serikat, dalam upacara pelantikan terbuka yang juga digelar pada siang harinya. Senator Amerika Serikat Bernie Sanders memimpin pengambilan sumpah untuk kedua kalinya di hadapan ribuan warga yang memadati Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Dalam pidatonya, Mamdani menyatakan pemerintahan akan menggunakan kekuatan negara untuk meningkatkan kehidupan warga, terutama kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Mamdani menegaskan dirinya akan memerintah sebagai seorang sosialisasi Demokrat tanpa meninggalkan prinsip politiknya sesuai dengan pelantikan. Mamdani langsung mengambil langkah awal dengan mencabut sejumlah perintah eksekutif era pemerintahan sebelumnya yang terbit setelah kasus korupsi mantan wali kota Eric Adams yang diumumkan otoritas federal. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang juga lahir di Afrika dan juga wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir di usia 34 tahun. Program unggulan Mamdani meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembukuan sewa bagi sekitar 1 juta rumah tangga, serta uji coba toko kelontong yang milik pemerintah kota. Meski berjanji melakukan transformasi besar, Mamdani mengakui tantangan memimpin kota terbesar di Amerika tidaklah ringan. Namun ia menegaskan pemerintahannya akan menjadi contoh bahwa harapan dan juga perubahan masih mungkin terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke militer China yang kembali menggelar latihan tempur bersama di sekitar Taiwan. Memasuki hari kedua, Beijing menyebut latihan ini sebagai peringatan tegas bagi kekuatan pemisah antara campur tangan pihak luar. Pada Selasa waktu setempat, China mengerahkan unit udara Angkatan Laut dan pasukan rudal. Latihan dengan tembak langsung ini dilakukan di sekitar selat Taiwan serta di utara, barat daya, tenggara, dan timur Pulau Taiwan. Latihan ini diberi nama Misi Keadilan 2025. Otoritas Taiwan menyatakan
pasukan keamanan telah ditempatkan dalam kondisi siaga dan menggelar latihan respon cepat. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut latihan militer Cina menegaskan sikap agresif Beijing dan menjadikannya sebagai perusak utama perdamaian regional. Otoritas penerbangan Taiwan juga melaporkan lebih dari 100.000 penumpang internasional terdampak pembatalan dan pengalihan penerbangan. Latihan ini digelar setelah Cina mengecam keras rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang disebut bereaksi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Beijing juga marah atas pernyataan Perdana Menteri Jepang yang menyebut militer Jepang dapat terlibat jika Cina menindak Taiwan. Meski tidak menyebut langsung, Amerika Serikat dan Jepang, Kementerian Luar Negeri Cina menuduh partai berkuasa di Taiwan mencari kemerdekaan dengan meminta dukungan Amerika Serikat. Media resmi Cina menegaskan upaya tersebut akan berakhir kegagalan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mendapat pemberitahuan sebelum latihan digelar. Namun mengaku tidak terlalu khawatir. Trump menyebut Cina telah lama melakukan latihan naval di kawasan tersebut dan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Presiden Cina Xi Jinping. Cina dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak Perang Saudara tahun 1949. Meski memiliki pemerintah sendiri, Beijing tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Sorotan Dunia kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruhku yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.